guru-guru sekolah minggu juga berharap semuanya sehat-sehat di rumah, semuanya ceria, semuanya bahagia. Kita mau memulai ibadah kita ini. Nah, sebelum itu kita mau bersatu teduh untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yang masih berdiri, yang belum siap, coba disiapkan hati dan pikirannya, duduk yang rapi. Kita mau bersatu teduh. Satu teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita ini dengan khusyuk. Kita mau angkat lagu pujian bagaikan hujan. Bersama saudara
membangkitkan semangat lagi, kita mengangkat lagu pujian Happy Yaya, Happy Yaya. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa yuk. Jangan ada yang lirik-lirik lagi. Jangan lari sana sini ya. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu nih Tuhan, bahkan berkati anak-anak sekolah minggu dan orang tua anak-anak sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan, setiap firman yang ditabur pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan urapi mereka, beri mereka pengertian tentang firman Tuhan hari ini Tuhan. Agar anak-anak sekolah minggu semakin terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hari ini dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba dulu adik-adik, buka dulu Alkitabnya. Ayo, siapa yang udah siapin Alkitabnya? Sudah ada di tangannya masing-masing, tunjuk tangan ayo. Oh, bagus. Ya. Ada yang belum? Oh, kalau adik kecil belum bisa baca ya. Ya udah, duduk manis adiknya ya. Dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita baca pada Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Nah, judul perikop dari firman Tuhannya yaitu di Gua Singa. Tapi kita ngambil tema dalam ibadah sekolah minggu hari ini yaitu aku senang beribadah. Nah, adik-adik yuk kita baca yuk sama-sama yuk. Ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya
ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik sudah baca kan firman Tuhan hari ini tentang Daniel? Adik-adik pasti tahu ya Daniel itu siapa. Daniel itu adalah seorang anak muda yang dipilih Tuhan dalam pemerintahan Yoyakim. Adik-adik, dalam cerita ini Daniel itu mau dimasuki ke dalam gua singa. Adik-adik mau nggak dimasuki ke dalam gua singa? Aduh, ngeri adik-adik ya. Gua singa itu, wow. Kalau kita masuk dalam gua singa pasti udah diterkam ya. Iya. Inang aja kok udah dimasuki dalam gua singa. Aduh, nggak tahu lagi deh. Udah dicakar-cakar. Adik-adik juga ya kan? Udah dicakar-cakar kan? Ini tahu nggak adik-adik? Daniel ini orang yang taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, dan dia berdoa 3 kali sehari. Adik-adik mau tanya ini, adik-adik berdoanya berapa kali sehari ya? Ada yang gak berdoa gak? Aduh, jangan sampai gak berdoa dong. Kalau makan doa gak? Oh, ada yang gak makan doa? Aduh, jangan dong. Makan doa juga. Lihat adik-adik, tahu gak? Ini Daniel ini pada pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Darius, ada loh orang. Teman-teman yang ada di pemerintahan kerajaan Darius ini, mereka itu semua pembesar-pembesar itu iri sama Daniel. Kenapa bisa iri adik-adik, tahu nggak? Itu aduh, kan Daniel ini dia takut akan Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, dan dia sungguh-sungguh. Tapi dia juga dia terus dinaikkan jabatannya sampai dia jadi lebih hebat lagi. Tapi orang-orang di bawahnya iri. Sampai benci. Ngapain sih Daniel itu jadi orang terhebat katanya. Tapi mereka nggak tahu Daniel bisa semua karena Tuhan. Nah, lalu pejabat-pejabat tinggi itu menyuruh Raja Darius. Apa yang disuruh? Katanya, ayo kita suruh tuh Raja, gimana ceritanya? Ngapain kita suruh Raja? Supaya setiap orang-orang menyembah patung. Supaya orang-orang menyembah Raja Darius. Tapi siapa yang gak mau nyembah Raja Darius, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Katanya gitu. Lalu dikeluarkan perintah raja seperti itu. Ternyata ketahuanlah si Danielnya beribadah ke rumahnya. Dia beribadah di rumah dengan berdoa sama Tuhan. Dan Darius tidak mau menyembah Daniel tidak mau menyembah Raja Darius. Lalu datanglah orang-orang ke rumah Darius dan mereka melihat, wah, ternyata Daniel tidak nurut apa kata Raja Darius. Ditangkaplah Raja Darius. Ditangkaplah Raja Danielnya. Salah ya. Nah, setelah itu Raja Dariusnya sedih. Aduh, itu Daniel itu teman-temanku loh. Dia yang kupercaya kok dia jadi ditangkap ya. Aduh, kenapa aku langsung menyetujuin, katanya gitu. Setelah itu adik-adik tahu gak? Apapun yang keputusan yang diberikan Raja Darius, Daniel ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Gua singanya itu dicampakkanlah dia. Nah, saat dia dicampakkan ke dalam gua singa, adik-adik, Daniel itu berdoa sama Tuhan selama ini. Dia dijaga Tuhan. Singanya dikatupkan Tuhan mulutnya. Jadi singanya itu tidak lagi menggigit dia, tidak lagi suaranya wow. Mulutnya ditutup. Jadi Daniel itu enak dong, keliling-keliling di dalam sekitaran gua. Dia bisa tidur-tiduran di dekat gua di dalam gua singa itu. Lalu rajanya gelisah. Aduh, gimana ya? Aduh, sampai dia nggak bisa tidur loh adik-adik. Adik-adik pasti berpikir ya. Ya, aku juga berpikir loh Kak. Kayaknya Daniel itu udah digigit deh. Tapi Daniel nggak digigit singa adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Daniel itu
disertai Tuhan dan dijagai Tuhan. Nah, pagi hari datang Raja Darius. Yuk kita lihat Raja Darius yuk, katanya. Mereka datang bersama rombongan melihat si Daniel yang ada di dalam gua. Nah, saat mereka buka, Darius katanya gitu. Darius, Daniel katanya gitu. Nah, pas dibuka, wah, ya Tuanku Raja, aku masih di sini. Tuhan Allah menyertai aku katanya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Aduh, siapa nggak sih pengen seperti Daniel ya? Dalam situasi apapun dia masih tetap menyembah Tuhan, masih tetap dia bersekutu pada Tuhan. Nah, dari sini kita pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya adik-adik ya. Daniel juga punya teman-teman adik-adik. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia juga disuruh juga raja. Nah, Nebukadnezar menyuruh semua orang-orang untuk menyembah patung. Raja Nebukadnezar juga punya patung emas yang tinggi. Nah, yang tinggi juga disuruh nyembah. Tapi temannya Daniel tidak mau adik-adik. Mereka lebih percaya sama Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat. Buat apa kami menyembah patung? Buat apa kami menyembah berhala? Itu tidak ada artinya katanya gitu. Mereka dimasukkan juga tuh teman-temannya. Kemana? Ke dalam perapian. Wow, perapian tuh ngeri adik-adik ya. Adik mas, kalau adik bakar tangannya pasti terbakar nggak? Terbakar. Nah, dia itu sampai 7 kali lipat panasnya. Dibakar juga mereka. Tetapi ada malaikat Tuhan bersama mereka. Sampai dilihat Raja Nebukadnezar. Hei, lihat itu katanya. Apanya dilihat? Tuanku Raja. Kok ada 4 orang? Katanya, 4 orang? Iya, tadi kan 3 orang kita masukin. Wow, luar biasa kan adik-adik kan? Mereka disertai Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Disertai Tuhan, dijagai Tuhan. Wah. Adik-adik, lihat Daniel. Nah, adik-adik gimana? Gimana sekarang yang di rumah keadaannya? Adik-adik, kita harus melihat seperti apa yang dilakukan Daniel untuk kita lakukan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Adik-adik tahu kan sekarang ini kita lihat adanya pandemi, belajar online, dapat apa lagi ibadah sekolah minggu. Yang sekarang ini adik-adik tahu nggak? Ada PPKM, katanya nggak boleh keluar. PPKM itu adik tahu nggak? Pemberlakuan aktivitas kegiatan masyarakat, katanya nggak boleh keluar. Nah, virusnya makin besar. Adik-adik jangan takut dengan virusnya. Kalau adik-adik berdoa, yakin aja ada Tuhan Yesus loh. Ada Tuhan Yesus yang temani adik. Adik-adik berdoanya mau belajar. Tuhan Yesus berkati aku, berkati orang tuaku, jagai kami, lindungi kami supaya kami tidak kena virus. Saat kami juga keluar, kami tidak kena virus, tidak terkena dengan bahaya, diluputkan dari segala virus. Adik-adik begitu doanya. Nah, Tuhan pasti melindungi adik, seisi rumah adik dijaga Tuhan. Bahkan rumah adik semua ditutup bungkus dengan darah Yesus. Nah, jadi adik-adik tetap berdoa, bangun pagi berdoa, mau belajar berdoa, ngikuti firman Tuhan. Kan kita tadi kan dengar firman Tuhan, tetap berdoa, ibadah online tetap kita mengikuti ibadah. Nah, jadikanlah selalu bahwa berdoa itu adalah suatu ibadah yang kita sukain adik-adik. Nah, aku senang beribadah loh, katanya. Mama aku senang beribadah, pasti kasih tahu sama mamanya, mama aku senang beribadah. Nah, beribadah itu seperti apa? Beribadah bukan seperti untuk ibadah sekolah minggu, tapi beribadah dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhan misalnya kamu bisa nyanyi apa? Lagu sekolah minggu, hidupi lagu YouTube. Misalnya selesai belajar, ma kita dengar lagu YouTube yuk, lagu apa? Lagu gereja sekolah minggu. Ayo. Nah, kita makin bertumbuh imannya. Nah, imunnya makin naik. Jadi virusnya nggak mau lagi ganggu-ganggu adik. Datang virusnya kan, ini anak-anak yang malas ke gereja, malas berdoa, datang virusnya ditangkap. Kalau anak-anak yang takut akan Tuhan berdoa, memuji Tuhan, virusnya lari, kabur. Nah, adik-adik mau yang mana? Jadikanlah ibadah itu menjadi kesukaan kita. Ibadah itu menjadi rutinitas yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari, bukan berarti adik bermalas-malasan, adik-adik ya. Dan ibadah itu
buatlah kita untuk menjadi setiap saat untuk mengingat Tuhan. Oh iya, kalau kita berdoa, oh ingat Tuhan lah selalu. Berarti Tuhan itu perhatikan kita loh. Mata Tuhan tuh lihat adik-adik loh dimanapun berada. Iya loh adik-adik, kayak CCTV loh. Oh ini, yang nakal siapa ya? Kata Tuhan. Oh iya. Oh ini jangan nakal ya, kata Tuhan. Nah tetap berdoa ya adik-adik, mau makan berdoa, mau tidur berdoa ya adik-adik. Dan biarlah itu menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan. Dan hubungan kita sama Tuhan dekat gitu. Kita ngobrol-ngobrol, kita tuh berdoa kan seperti kita ngobrol-ngobrol seperti sama dengan orang tua. Oke adik-adik. Nah sampai di sini ibadah kita untuk firman Tuhan kita adik-adik. Nah sebelum kita menutup doa, nah kita mau membagikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita yaitu Yosua 24 ayat 156. Nah ini isinya ya perikopnya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kita mau menutup untuk firman Tuhan hari ini yang ayat hafalannya yang tadi sudah diberitahu dihafal ya adik-adik ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya ya untuk berdoa ya. Jangan lirik sana sini. Oke adik-adik. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan untuk selalu hidup takut akan Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu untuk selalu senang untuk beribadah ya Tuhan. Beribadah untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati hidup mereka ya Tuhan yang mungkin di saat-saat ini sedang mengalami pandemi Tuhan. Biarlah mereka tetap terus bertumbuh, iman mereka kuat di dalam Tuhan, dan mereka tetap bersandar, berharap, percaya kepadamu bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati di dalam sekolah mereka, Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan firman Tuhan hari ini, biarlah semakin terus kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, gimana nih firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan oleh adik-adik Tona? Terberkati nggak nih adik-adik semua di rumah? Pasti. Amin. Nah untuk merespon nih firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita mau angkat lagu pujian Saya Senang Berdoa.
orang tuanya yang akan memberikan kepada guru-guru sekolah minggu ataupun penata sektor yang ada di sekitaran rumahnya, ataupun bisa diberikan kepada bendahara jemaat di Kepulauan Demapu. Terima kasih semuanya. Nah, adik-adik, kita telah di penghujung ibadah kita. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nih Kak Sela, kita mau angkat lagu pujian satu kali lagi. Kita mau angkat lagu pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Pasukan Kristus, siap! Tunjukkan senyumannya adik-adik. Katakan, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan selalu kami ucapkan kepadamu Bapa, di mana di pagi hari ini Tuhan masih memberi yang terbaik kepada kami, secara khusus guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami yang ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hingga saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang pada saat ini ada di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah Bapa. Kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan selalu menjaga mereka, terutama jauhkan mereka Tuhan dari virus-virus yang saat ini ada di tempat kami Bapa. Berikan mereka kebaikan, ajari mereka selalu untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang telah melahirkan kami, membesarkan kami. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, agar mereka selalu bersukacita terhadap anak-anaknya, mengurus anak-anaknya dengan baik, mencari kehidupan Bapa, sehingga apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan, orang tua kami dapat mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat negeri kami, terutama khusus Bandar Lampung Tuhan, di mana pada saat ini virus-virus masih ada di tempat kami Bapa. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami, sehingga segala penyakit yang ada pada saat ini jauh dari kehidupan kami Tuhan, sehingga kami seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan bisa selalu bekerja, bersukacita untuk selalu datang kepada Tuhan. Biarlah kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan selalu menjaga kami siang dan malam Bapa. Kemanapun kami melangkah, apapun pekerjaan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya
percaya Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau selalu menutupi segala apa yang kami inginkan Bapa. Tapi yakinlah kami yang Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kami, memberikan kehidupan kami yang luar biasa yang lebih baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati para pelayannya Bapa. Biarlah kami bersatu untuk melayani Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami selalu sukarela dengan tangan terbuka, dengan hati yang terbuka Bapa, selalu melayani di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Secara khusus buat kami guru sekolah minggu dan tim IT Tuhan yang selalu bersuka cita melayani di dalam Bapa. Biarlah kami yang hadir pada saat ini dapat menjalankan kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami. Kami selalu bersuka cita ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan masih banyak saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh Bapa, pergumulan Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau angkat sakit penyakit mereka Bapa, sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas tabib, dokter di atas dokter yang bisa menyembuhkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit dan dalam pemulihan Bapa. Kami percaya luar biasanya Engkau Tuhan mengobati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelumnya ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin dan divideokan, dikirimkan ke grup. Kita akan bertemu minggu depan. Shalom. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Ini ayat hafalan Venita. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara semua diam dengan rukun. Salam kakak guru sekolah minggu. Ini ayat hafalan Kolia. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Terima kasih. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Nyanyian darah Daud. Sungguh Alangkah baiknya dan indahnya apabila apabila
saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersamanya dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin.